Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B019074. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya dengan tema dasar-dasar perpajakan yang akan meliputi apa itu pajak, apa itu hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori-teori yang ada dalam pemungutan pajak, serta asas-asas dalam pemungutan pajak. Pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua yaitu apa itu hukum pajak? Hukum pajak atau hukum fiskal adalah sekumpulan peraturan dengan mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Hartono Hadisuprapto menyatakan hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar jumlah pajak yang akan dikenakan. Jadi, hukum perpajakan atau hukum fiskal merupakan suatu yang merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur masalah perpajakan antara rakyat sebagai wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hukum formal dan yang kedua hukum pajak material. Yang pertama yaitu hukum pajak formal, yaitu hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang kedua, hukum pajak material. Apa itu hukum pajak material? Yaitu hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa yang harus dibayar. Selain itu, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan pajak atau warga negara. Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, tapi hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata, namun menjadi salah satu objek dalam hukum pajak. Lalu selanjutnya alasan pemerintah memungut pajak. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontrasepsi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Menurut Siti Resmi tahun 2013, pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial ekonomi. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Di sisi lain, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai beberapa fungsi, di antara lain yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budget aid, yaitu pajak menjadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti gaji pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
Yang kedua itu ada fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Lalu yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu fungsi yang terakhir yaitu retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu teori pemungutan pajak. Di dalam teori pemungutan pajak ini ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori asuransi. Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Lalu yang kedua ada teori kepentingan. Menurut teori ini, membayar pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh oleh pekerjaan negara. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar si wajib pajak atau individu-individu. Jadi, tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besaran penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Lalu yang keempat, ada teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Dalam teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Namun kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dan dalam pemungutan pajak. Lalu teori yang terakhir yaitu teori daya beli. Teori ini adalah teori modern, sehingga teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Lalu materi terakhir yang akan saya bahas yaitu asas dalam pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia. Yang pertama yaitu asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua ada asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang Amerika tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Lalu yang ketiga ada asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama yaitu asas finansial. Yang kedua adalah asas ekonomis. Lalu yang ketiga ada asas yuridis. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya itu asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan dengan keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. Lalu ada asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini
wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Lalu yang keenam ada asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia tidak hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Lalu yang terakhir ada asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Sebaliknya, jika ada warga asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, warga asing tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.